Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Triyono pada program Selayang Pandang. Pada episode kelima ini kita akan hadirkan siapakah dia? Kita akan hadirkan praktisi di bidang perbankan yang sudah purna bakti. Siapa lagi kalau bukan Bang Muhammad Bardansah. Bang Muhammad Bardansah setahun sebelum purna bakti menulis sebuah buku yang cukup menarik dengan judul Menjemput Keajaiban, Motivasi dan Inspirasi. Pada episode kali ini kita akan mengkulik, kita akan menjemput keajaiban bersama Bang Muhammad Bardansah. Banyak orang merasa harus mensyukuri masa purna bakti atau masa pensiun, karena tidak selamanya orang bisa memasuki masa pensiun, karena sebelum pensiun bisa jadi telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga dan banyak juga orang yang tidak bisa memasuki masa pensiun karena sebelum memasuki masa pensiun tersandung oleh kasus-kasus amoral, kasus-kasus pidana seperti korupsi, kemudian pelanggaran kode etik dan moral gitu-gitu ya. Dan oleh karena itu bagi siapapun yang sempat memasuki masa pensiun adalah sesuatu yang harus disyukuri. Pada episode kali ini kita akan berbincang santai dengan Bang Muhammad Bardansah. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Bandung, di Gazibu. Di Gazibu ini adalah lapangan sama Bang Bardat. Di depan gedung sate yang merupakan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kita berkunjung ke kantor yang akan ditempatin oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Gimana Bang? Jalan-jalannya mantap? Mantap. Kita ke Gazibu. Bandung ini enak kalau bukan libur. Kalau libur aduh. Itu gedung satenya di sono. Gedung satenya di seberang. Tapi kalau hari Sabtu Minggu, wah, rasanya Lawat kita ini. penuh. Kami lagi menikmati akhir pekan sambil menikmati setelah masa pensiun. Gimana Bang? Lega atau mengkhawatirkan? Harus lega sebenarnya. Khawatir bukan untuk kita, tuan anak kita. Kalau kita kan berdua udah cukup lah sebenarnya. Kan anak-anak harus settle, itu yang kita harus pikirkan. Ya, ini harus disyukuri karena sampai ke pensiun dengan selamat dan sentosa ya Bang. Alhamdulillah amin. Nah, jadi Selamat kita tanpa rintangan. Banyak juga yang tidak sampai pensiun karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bang ya. Ada juga OTT. Ada yang terkena kasus korupsi, kasus amoral, asusila dan segala macam yang tidak sampai pensiun. Jadi harus kita syukuri. Ya, harus syukuri. Dan untuk mensyukuri itu kami akan menuju ke sebuah guest house di Kota Bandung ya. Apa namanya Bang? Pensiun Guest House. Wah, pensiun guest Di house. Jalan Riau. Nah, kami akan ke situ. Oke Bang. Siap. Sampai kita di perjalanan ke situ, mudah-mudahan menikmati Kota Bandung, Jawa Barat pada weekend kali ini. Siap. Sampai ketemu di pensiun guest house. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Selayang Pandang. Kita bertemu dengan Bang Muhammad Bardansah sebagai praktisi di dunia perbankan yang sudah memasuki masa purna bakti. Selamat siang Bang Bardansah. Selamat siang.
Ya, gimana ini Bang perkembangan setelah memasuki masa purna bakti? Ya kita santai lah dulu kita, menikmati pensiun sedikit-sedikit lah ya kan. Tapi tetap harus cari-cari juga habis uang pensiun nanti. Jadi apa yang harus dipersiapkan sebetulnya kalau kita memasuki masa pensiun? Sebenarnya pensiun itu berat sebenarnya ya. Jadi pensiun itu nggak bisa dipersiapkan setahun 5 bulan sebelum pensiun. Pensiun itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau perlu 10 tahun sebelum pensiun harus disiapkan. Contohnya kalau kita bangun bisnis itu nggak bisa langsung berhasil kan. Bisa jatuh bangun 4-5 kali. Tapi kalau kita lagi masih kerja jatuh nggak apa-apa kan, kita masih punya modal gaji gitu. Tapi kalau pensiun kita bangun bisnis jatuh ya nggak berat kita bangun itu. Jadi perlu dipersiapkan ya, Apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja kira-kira Bang? Pertama, apakah pendapatan atau dia investasi lah ya. Betul, Investasi saving. ya. Kalau mau bangun bisnis kecil-kecil dulu. Ya kan 5 tahun tuh waktu yang cukup lah sebenarnya untuk mencoba berbisnis ya. Walaupun kita belum berhasil tapi kita bisa ulang. Ya. Dan kita masih punya bisa modal, masih ada modal lah gitu ya. Itu sih. Ya, jadi apa sebetulnya yang mesti harus disyukuri kalau kita memasuki masa pensiun itu kan tidak semua harus tidak semua yang bekerja bisa memasuki masa pensiun gitu-gitu ya. Yang pertama kita bersyukur kita bisa pensiun dengan baik. Banyak orang nggak bisa pensiun. Ya. Bisa jadi ya kena sanksi, dipecat ya kan? Karena korupsi, karena asusila gitu. Tapi iya. alhamdulillah kita bisa pensiun dengan bagus, artinya kita baik-baik aja. Saat kita bekerja yang bagus, kan tidak ada hal-hal yang kita lakukan yang merugikan perusahaan. Makanya kita alhamdulillah bisa pensiun dengan baik. Itu yang pertama, syukur kita. Iya, iya. Yang kedua soal bagaimana menikmati masa pensiun ini Pak. Itu harus dipelajari sebenarnya. Jadi kita harus belajar sama orang-orang yang pensiun. Iya, iya. Biasanya kan kalau kita biasa aktivitasnya padat ya, tiba-tiba nggak ada. Nggak ada ya kita bingung kan mau ngapain gitu kan. Sementara hidup kan terus berjalan. Pengeluaran kan nggak bisa kita kurangnya bisa, tapi dihapuskan nggak bisa. Gitu. Jadi ya memang tadi saya bilang ini harus belajar juga. Kita harus tanya, dilihat journey orang-orang yang pensiun itu seperti apa gitu. Sebenarnya kita nggak parah kali. Biasanya kalau kita bos misalnya, banyak orang pensiun di bos kan, bos power syndrome. Biasanya nyuruh-nyuruh orang, sekarang siapa yang mau disuruh? Kerjain sendiri lah ya. Nah, jadi harus siap juga secara mental. Gitu. Yang kedua kan kalau kita waktu kerja kan kita jarang di rumah. Anak kita kecil kita nggak tahu. Nah, sekarang kita timbul rasa khawatir. Karena kita kerja, udah besar sebenarnya, udah dewasa ya. Pulang malam kita nggak bisa tidur sebelum dia pulang. Ya, karena kita nggak biasa, makanya tadi kalau kita masih kerja ya sempatkanlah waktu untuk bersama keluarga juga. Biasanya orang berkilah kan, nyari makan untuk keluarga. Iya, tapi akhirnya kita nggak punya kesempatan bersama. Ketika kita rindu mau bersama, anak-anak kita udah besar, dia udah punya kehidupan sendiri. Itu juga harus hati-hati supaya kita nggak pening ketika itu. Pesan terbaik Bang untuk generasi-generasi yang masih bekerja memasuki masa pensiun, apa pesan Abang itu? Pertama dipersiapkan dengan cara jangan boros. Ya, Karena hidup akan berjalan, hidup itu paling penting di saat-saat akhir, tujuan akhirnya seperti apa gitu. Banyak orang bekerja keras setengah mati ya kan, akhirnya tua sakit. Ya. Uang dikumpulkan habis itu berobat ya kan. Ya, Jadi ya. artinya punya asuransi ya, BPJS juga diperhatikan kan. Iya. Ya, kedua bersyukur. Kadang-kadang kita lupa, kita merasa teraniaya gitu ya. Iya, Enggak lah. iya. Hidup itu kan nggak terlalu ya, anak-anak dipersiapkan, saya kita khawatir. Tapi kalau kita cuma hidup berdua sama istri cukup lah. Apa aja sih sebenarnya. Tapi kan kita biasa misalnya ada orang yang suka membantu orang, itu agak stres juga. Kenapa? Biasa bantu orang tiba-tiba kawannya nelpon nggak ada uang. Itu kan sakit hati karena dia hidup untuk orang lain, untuk bantu orang lain. Tapi bantu keluarga juga kan Bang.
kalau tiba-tiba kita Kan kita nggak tahu keluarga kita bagus nggak, kalau keluarga kita kaya semua ya syukur lah. ya. Kalau enggak kan ya sedih juga kan, tiba-tiba adik kita mau minta beli obat kita aja nggak sanggup beli kan, padahal berapa sih sebenarnya? Jadi ketakutan gitu lah, takut jadi miskin. Padahal nggak juga lah. Ya. Sama kedua gitu, waktu kerja kita itu kan apa, tidak sebenarnya salah ya. Harusnya kita tetap ibadah, ya kan? Ya. Sekarang sebenarnya waktu mendekatkan diri kita nggak ada, mau dia di masjid terus kan boleh. Ya. Tapi kadang-kadang susah itu kan, karena kita nggak terbiasa. Dulu sholat pas-pasan waktu, singkat. Sekarang harusnya subuh bisa bangun lah, Ya. di masjid, jam berapa, nanti udah nggak ada alasan lagi sebenarnya. Ya. Karena sebenarnya Allah diingatkan, ketika kau hidupmu akan bagus ketika kau perbaiki sholatmu gitu. Ya. Padahal Nah, kematian itu bisa tiba-tiba ya. kapan saja kita nggak tahu. Ya kawan-kawan yang gini kita sering sering salah itu terbiasa bertahun berpuluh tahun salah. Nggak tahu lagi kita bahwa itu salah gitu. Iya. Perasaan kita benar-benar aja kan sedih kali tiba-tiba ditangkap ya kan. Iya. Salah apa saya? Padahal salah. Tapi karena biasa aja jadi wajar. Contoh sekarang orang gaji 5 juta punya rumah di Menteng 3, dia biasa-biasa aja, terus dari mana? Iya. Ya kan, jadi macam saya lah kalau tiba-tiba kaya orang nanya dari mana, bingung saya karena gaji saya jelas kan sekian, tiba-tiba kaya saya bilang apa misalnya, saya bilang saya bisnis, kapan bisnisnya? Pulang aja ke rumah yang belum malam, iya kan, itu hati-hati. Jadi kita udah mulai mereview diri kita karena tadi mati itu kapan saja. Iya. Karena lagi nggak jauh-jauh lah tiba-tiba ketimpa asbes mati, ya, nggak tahu kita tiba. Jadi ya hati-hati. Jadi syukur dengan usia panjang itu syukur harusnya karena Allah ngasih kesempatan kita untuk berubah. Itu sih, nah. Oke. Nah, Jadi terima kasih banyak ya Bang Bardansa. Nanti kita ngobrol di lain waktu untuk tentu masa pensiun bukan untuk berhenti bekerja, bukan. Masa pensiun harus tetap produktif, bekerja dengan bentuk dan cara yang lain, ibadah makin bagus gitu ya Bang. Ya, oke, para pemirsa sekalian, selayang pandang kita nanti akan bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.